Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirrabbilalamin. Untuk anak-anakku yang akan melaksanakan UTBK, ada tips terkait dengan penalaran umum, yaitu dengan NISN. Mungkin yang sudah join pasti sudah tahu apa itu NISN. Saya sampaikan ulang lagi di sini NISN, yaitu ini, singkat saja ya. Baik, yang pertama adalah nomori, terus ikuti selera dan menentukan. Nomori itu artinya kalian nomori paragrafnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada 6 paragraf. Terus ikuti selera itu adalah kalian membaca semua bacaan baru mengerjakan soal, atau membaca soal baru mencarinya. Nah, kalau saat ini Ustadz menjelaskan terkait dengan membaca soal terlebih dahulu paragraf 1, maka saya fokus di paragraf 1. Pertanyaannya tentang apa? Misalkan di sini pernyataan yang benar tentang letak geografis, maka kalian langsung pilih pada paragraf 1 fokus pada letak geografis. Di sini saya sudah memberikan warna kuning, artinya apa? Itu adalah jawabannya, sehingga saya bisa menentukan jawaban yang A, yaitu terletak di wilayah pertemuan 3 lempeng. Itu menentukannya, ya. Ikuti selera, terus menentukan. Untuk soal yang berikutnya, berdasarkan paragraf 3, pernyataan robot tentang gempa yang benar adalah, ya, di sini ada beberapa yang Ustadz merahi, itu tujuannya adalah mengetahui jawaban-jawaban yang salah. Jadi pada paragraf 3 saya baca, ya, soal setelah saya baca 1, 2, 3, saya pahami bacaan di paragraf 3 ini, ya, saya pahami dan saya menentukan jawabannya, yaitu yang nomor 2. Jawabannya adalah D. Kenapa? Karena di situ juga sudah ada keterangan full pakai warna hijau, tulisan hitam. Ini, sorry ya. Nah, hitam dan hijau. Nah, artinya apa? Jawabannya sudah ada di sini. Menentukan. Sekali lagi, Ustadz menggunakan NISN, yaitu nomori dulu. Semuanya sudah saya nomori. Dilanjutkan dengan ikuti selera kalian, baca soal dulu, terus cari jawaban, atau sebaliknya, baca bacaannya dulu, baru cari pernyataan yang benar. Untuk pernyataan pun juga seperti itu, menentukan. Ya, kalian mau cari yang salah dulu atau cari yang benar dulu, itu tergantung dari kalian, senangnya yang mana. Kalau misalkan cari yang salah kan gampang. Menurut Ustadz, ini tinggal ditentukan, oh panel surya, di atas kan tidak ada bacaan terkait dengan panel surya. MIT, di atas juga tidak ada tentang MIT. Robot jarak jauh, ini masih pengembangan tadi yang dimaksud dengan robot yang saat ini dikembangkan itu. Bukan sudah fix. Nah, robot pendeteksi gempa menjadi alat yang efektif, itu masih belum. Ya, masih belum. Jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah robot pendeteksi gempa bergerak dengan roda dan berjalan dengan kaki. Itu sesuai dengan paragraf 3. Kalau yang D itu tidak ada di paragraf 3. Oke. Contoh soal yang ketiga, singkat saja, ya, karena di sini ada soal yang menentukan kemungkinan, paling kemungkinan. Ya. Di paragraf yang kelima, ini kan pertanyaannya paragraf yang kelima. Berdasarkan paragraf yang kelima, apabila developer dapat mengembangkan robot pendeteksi gempa, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Nah, di sini Ustadz kasih alasan, karena paling mungkin. Jadi kalian dituntut untuk mengembangkan dari bacaan tersebut. Ya, jawaban A, terjadi perselisihan mengenai hak paten robot. Kemungkinan tidak terjadi karena sudah ada sumber awalnya. Jadi sudah tahu siapa yang menemukannya. Yang kedua, ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena ada di paragraf 5. Ini satu warna hijau toska, di atas juga ada warna hijau toska. Ini
Jadi ini sudah benar. Kalau sudah ya tinggal next saja kalau kalian yakin. Untuk nomor selanjutnya mempersingkat waktu. Kalau masih ragu ya dibaca lagi bawahnya. Indonesia akan menjadi negara pertama yang mampu. Tidak ada keterangan di atas bahwa pernyataan C ini di paragraf 5. Tidak ada. Yang D, developer pengembang akan meraih penghargaan dan usaha mengembangkan robot mendeteksi gempa. Bukan, biasanya yang menemukan itu umumnya adalah sang pencipta atau sang penemu. Indonesia akan terbebas dari bencana gempa bumi. Mustahil, sebab ada di lingkaran cincin Asia Pasifik itu tadi. Cincin api Pasifik dan lempeng tektonik. Itu adalah salah satu cara dengan NISN. Ustadz lanjutkan saja pada nomor 5, bacaan yang terakhir. Kenapa Ustadz langsung bacaan yang kelima? Karena nomor 4 tipikalnya sama seperti karakter soal yang di nomor 1, nomor 2 juga yang benar ini. Berdasarkan paragraf 3 gempa yang benar, nomor 4 juga berdasarkan yang paling benar sudah, berarti sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 ini pernyataannya berbeda. Pernyataan di bawah ini yang sesuai tanpa ada paragrafnya langsung. Kalau yang tadi kan ada paragrafnya. Kalau yang ini pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah apa? Jadi kalian harus membaca secara general. Di sini ada 22 gempa. Kalau di atas tadi ada 2 gempa. Jadi tidak ada yang benar ada di paragraf 1 yaitu 23, bukan 22. Ini adalah salah satu soal pengecoh, pilihan jawaban pengecoh. Yang berikutnya, robot pendeteksi gempa tidak dapat digunakan, padahal di bacaan ada yaitu dapat digunakan. Yang terakhir, yang benar adalah fungsi modul dan pergerakannya, yaitu fokus pada perencanaan. Jadi robot ini itu masih dalam uji coba, ya, uji coba. Maka dari itu tadi kan di bacaan itu butuh pengembang untuk mengoptimalkan robot tersebut. C adalah jawaban yang benar. D, kalau misalkan masih ragu cari. Di sini ada kata yang menggugurkan bahwa D itu adalah jawaban yang benar. Tidak mungkin untuk dikembangkan lagi. Nah, artinya apa? Di bacaan di atas itu masih memungkinkan untuk dikembangkan lagi. Yang terakhir, pengembangan robot pendeteksi gempa dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin Universitas Indonesia. Artinya apa? Di atas tidak ditemukan Universitas Indonesia, maka jawaban yang tepat sesuai dengan bacaan itu adalah yang C. Itulah yang disebut dengan cara NISN, yaitu nomori, ikuti selera, dan menentukan pilihan jawabannya. Mau yang cari yang salah dulu di bold atau Ustadz sebut dengan seleksi gugur, yang salah-salah itu, ya, itu selera kalian yang menentukan supaya kalian bisa menemukan jawaban yang benar. Terima kasih dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas untuk pembahasan. Untuk soal nomor 15, sebuah kelas akan memilih seorang murid di antara mereka untuk menjadi ketua kelas. Setiap murid punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, peluang laki-laki terpilih sama dengan 2/3 peluang terpilihnya seorang murid perempuan. Yang ditanyakan adalah persentase murid perempuan di kelas tersebut. Kita perlu misalkan nih, peluang terpilihnya seorang murid perempuan itu X. Maka peluang terpilihnya seorang murid laki-laki adalah 2/3X. Kita tahu bahwa total peluang kejadian tersebut adalah 1, sehingga X ditambah 2/3 X sama dengan 1. Yang menyamakan penyebutnya, kita akan mendapatkan 5/3X sama dengan 1. Nah, ketika kita kalikan kedua ruas dengan 3/5, maka akan diperoleh hasil X sama dengan 0,6. Jadi persentase murid perempuan di kelas tersebut adalah 60%. Baik, untuk soal nomor 16, setelah kita berikan tanda penting pada informasi yang utama, kita perlu mengingat bahwa S sama dengan V kali T, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Pada kondisi yang pertama, jika kecepatannya 24 km per jam,
maka Pak Abu akan terlambat 15 menit. 15 menit itu seperempat jam. Maka ini waktunya lebih lama. Dengan demikian S1 sama dengan 24T plus 6. Pada kondisi yang kedua, jika digunakan kecepatan 36 km per jam akan sampai di kantor 10 menit lebih awal. Artinya T dikurangi 1/6. Kenapa kok bisa 1/6? Karena 10 menit itu 1/6 jam. Jadi S2 nya diperoleh 36T min 6. Perhatikan bahwa ukuran antara S1 dan S2 itu sama, sehingga diperoleh T sama dengan 1. Ini menggunakan manipulasi aljabar. Nah, kita substitusi, misalkan ke S1 diperoleh hasil 30. Untuk pembahasan soal nomor 17, dalam waktu 24 jam alias 1 hari, itu akan ada 3 shift gitu ya, maka akan ada 8 jam. Nah, oleh karena diberikan waktu istirahat 1 jam setiap harinya, maka durasi produksi menjadi 7 jam per shift. Kita tahu bahwa jumlah produksi setiap shift itu berjumlah 238 komponen listrik tiap jam. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah produksi komponen listrik tiap harinya. Nah, kita tahu bahwa 7 kali 3 karena 3 shift ya, kalikan 238 karena ada 238 komponennya, akan diperoleh hasil 4998. Jadi ada 4998 komponen listrik yang diproduksi setiap hari. Permasalahan di nomor 18 ini akan lebih mudah kalau kita membuat dalam bentuk tabel ya. Nah, misalkan di sini kondisinya adalah diketahui tiga upahnya 3.450.000 setelah bekerja 15 hari, 6 diantaranya lembur, artinya kerjaan normalnya itu ya 9 hari. Nah, berapa upah yang akan diperoleh saat Pak Kumis bekerja selama 10 hari dengan kerja lembur 4 hari, artinya beliau bekerja 6 hari normal. Nah, perhatikan bahwa kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua memiliki rasio 3:2, sehingga berlaku perbandingan senilai 3/2 nilai dengan 3.450.000 dibanding tanda tanya. Nah, berarti ini kita bisa sederhanakan sehingga diperoleh hasil 2.300.000. Jadi upah yang didapat Pak Kumis adalah 2.300.000 rupiah. Untuk soal nomor 19, kita perlu mengingat mengenai rumus rata-rata ya. X bar sama dengan sigma F per N. Untuk kondisi yang pertama, jumlah siswa ada 24, memiliki rata-rata 6,4, maka ditentukan jumlah semua ke-24 nilai tersebut adalah 153,6. Nah, saat 3 orang keluar, maka jumlah siswa tersisa 21. Nah, misalkan ini kondisi B ya, maka jumlah nilai untuk ke-21 siswa adalah 132,3. Nah, berarti jumlah nilai untuk ketiga siswa kita misalkan adalah sigma FC, diperoleh dari hasil selisih antara sigma FA dengan sigma FB, diperoleh hasil 21,3. Berarti untuk rata-rata ketiga siswa adalah 21,3 dibagi 3, hasilnya 7,1. Soal nomor 20 ya. Di SD Jaya terdapat 2 jenis kategori siswa. Ada yang siswa berprestasi yang bayarnya 20.000 per bulan, sementara yang non prestasi 90.000 per bulan. Kita sebut reguler. Ini akan lebih mudah kalau kita membuat dalam bentuk tabel ya. Nah, misalkan jumlah siswanya ada sebanyak X, maka kita di sini informasinya adalah 80% siswa tanpa prestasi, artinya di sini 80% X. Nah, sisanya 20% X-nya itu siswa yang berprestasi. Pendapatan sekolah tersebut tiap bulan adalah tinggal kita kalikan saja 20.000 kali 0,2X hasilnya 4.000X, 90.000 kalikan 0,8X hasilnya adalah 72.000X, sehingga akumulasinya 76.000X. Nah, diketahui pembayaran seluruh siswa per bulan adalah 18.240.000, sehingga kita dapatkan nilai X adalah 240. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah siswa yang non prestasi, berarti tinggal kita kali hasilnya 192.